Kata Al-Quran itu jika yang dimaksud adalah kalam Allah yang qadim, kalam Allah, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ia qadim, ya, sifat kalam Allah qadim. Tetapi jika Al-Quran itu yang dimaksud adalah lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat Jibril, maka ia tentu adalah hadis, memiliki permulaan, ya, berupa bahasa, suara dan huruf. Walirridhaillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah pertemuan ke-27 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani Al-Misri. Kita telah sampai pada bait nazam ke-36. Kita telah sampai pada bait nazam ke-36 yang membahas tentang muta'allaqat as-sama' wal basar wal idrak. Ta'alluqnya sifat sama', ta'alluqnya sifat basar, dan ta'alluqnya sifat idrak. Bagi yang berpendapat bahwa Allah bersifat dengan sifat idrak. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa kullu mawjudin anid lis-sam'i bih kadzal basar idrakuhu in qila bih. Wa kullu mawjudin, dan setiap yang ada, baik yang qadim maupun yang hadis, baik yang tidak bermula yaitu Allah dan sifat-sifatnya, maupun yang hadis yaitu seluruh makhluk, anid ay 'alliq, anid maka ta'alluqkan, maka kaitkanlah lis-sam'i kepada sifat as-sama' bihi, ya, bihi dengan kullu mawjud, bihi dengan kullu mawjud. Ya, artinya yakinilah bahwa sifat sama' Allah, sifat maha mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali dan abadi, yang tidak bermula dan tidak berakhir, itu muta'alliqun bi kulli mawjud, bi kullil mawjudat atau bi kulli mawjud. Ta'alluqnya, kaitannya adalah dengan segala yang ada. Nah, ini adalah pendapat Syekh As-Sanusi atau Al-Imam As-Sanusi, dan ini juga adalah pendapat sebagian dari Asy'ariyah mutaakhirin. Ini adalah pendapat dari sebagian ulama Asy'ariyah, para penganut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mutaakhirin. Dan berdasarkan pendapat inilah nazim, ya, pengarang nazam ini mengatakan wa kullu mawjudin anid lis-sam'i bih. Jadi pengarang nazam ini, pengarang nazam Jauharah At-Tauhid ini mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa sifat sama' itu kaitannya, hubungannya, ta'alluqnya adalah dengan segala yang ada. Sedangkan al-awwalun, al-qudama atau al-mutaqaddimun minal asy'ariyah, para ulama yang datang terdahulu, ya, para ulama terdahulu dari kalangan asy'ariyah, mereka berpendapat bahwa sifat sama' ini hanya berkaitan dengan al-masmu'at, ya, bukan berkaitan dengan kul al-mawjudat. Jadi kaitannya dengan apa? Al-masmu'at, segala yang didengar. Bukan berkaitan, bukan berta'alluq dengan segala yang ada. Kadzal basar, kadza, begitu juga, ya, artinya seperti sifat sama' juga adalah al-basar, yaitu sifat maha melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga
ta'alluq dengan segala yang ada, sama dengan sifat as-sama'. Muta'alliqun bima ta'allaqa bihi as-sama'u, berta'alluq, berkaitan dengan ta'alluqnya sifat as-sama'. Ya, artinya sifat basar itu sebagaimana sifat as-sama' juga berta'alluq, berkaitan, berhubungan dengan segala yang ada. Nah, ini sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan bahwa ini adalah ra'yu mutaakhiri al-asy'ariyah. Ini adalah pendapat al-asy'ariyah yang al-mutaakhirin, ya, yang datang belakangan. Berbeda dengan pendapat al-qudama al-mutaqaddimun yang menyatakan bahwa sifat sama' dan sifat basar itu kaitannya bukan dengan segala yang ada, tetapi ta'alluqnya dengan segala yang didengar, ya, dan yang dilihat, al-masmu'at wal mubassarat. Wa idrakuhu kadzal basar idrakuhu in qila bih, idrakuhu in qila bih. Nah, begitu juga sifat idraknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa Allah memiliki sifat idrak, ya, bukan sifat ilm, berbeda dengan sifat ilm, berbeda dengan sifat sama', berbeda dengan sifat basar. Menurut sebagian ulama, wajib secara akli bahwa Allah bersifat dengan sifat al-ilm. Wajib secara akli bahwa Allah bersifat dengan sifat as-sama'. Wajib secara akli bahwa Allah bersifat dengan sifat basar. Begitu juga wajib secara akli menurut pendapat sebagian ulama, wajib secara akli bahwa Allah bersifat dengan sifat idrak. Ini sudah kita sampaikan penjelasan sifat idrak ini pada beberapa pertemuan yang lalu. Kalau tidak salah pada pertemuan ke-23 atau ke-22. Nah, sifat idrak ini sebagaimana sifat as-sama' dan sifat al-basar, ini juga kaitannya dengan bikullil mawjud, ya, kaitannya ta'alluqnya dengan segala yang ada. Yakni, atau bisa juga dikatakan ta'alluqnya adalah bikullil mudrakat, ya, bikulli al-mudrakat, dengan skala yang al-mudrakat itu artinya dengan skala yang al-malmusat wal madzuqat wal mashmu'at wal mashmumat, ya, dengan skala yang al-mudrakat itu artinya al-malmusat, dengan skala yang disentuh, wal madzuqat skala yang dirasa, wal mashmumat skala yang dicium. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mudrakat. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu semuanya. In qila bih, jika dikatakan bihi dengan pendapat al-idrak. Ya, jadi pengarang nadhaman ini, nadhaman Jauhara at-Tauhid, mengatakan kadzal basar idrakuhu in qila bih. Idrakuhu, sifat idrak Allah Subhanahu wa taala ini ta'alluqnya dengan al-mawjudat, ya, atau al-mudrakat in qila bih. Jika memang dikatakan bahwa sifat idrak ini Allah bersifat dengannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bait nazam ke-37, wa ghairu ilmin hadhihi kama thabat thumma al-hayatu ma bi syai' ta'allaqat wa ghairu ilmin dan sifat sama', sifat basar, sifat idrak, ya, menurut para ulama yang menyatakan bahwa Allah bersifat dengan sifat idrak, sifat sama', sifat basar, sifat idrak itu ghairu ilmin, bukanlah sifat ilmu, Jadi al-ilm yajib lahu kama anna hadhihi sifat tajib lahu. Sifat ilm ini adalah sifat yang wajib secara akli bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tiga sifat yang disebutkan sebelumnya, yaitu sifat sama', sifat basar, sifat idrak, ini juga wajib secara akli Allah bersifat dengan ketiga sifat itu. Jadi sifat wa ghairu ilmin hadhihi kama thabat, ya,
Ketiga sifat itu, sama', basar, dan idrak, ini berbeda dengan sifat ilm. Berbeda dengan sifat ilm. Kama thabat, sebagaimana hal itu telah tetap. Kama thabat, sebagaimana hal itu telah tetap dengan dalil-dalil sam'i dan dalil-dalil aqli. Dalil sam'i itu artinya adalah dalil naqli. Thummal hayatu ma bisyai ta'allaqat. Thummal hayatu ma bisyai ta'allaqat. Kemudian sifat berikutnya, ya ini masih menjelaskan tentang muta'allaqat, ya. Muta'allaqat as-sifat, sifatillah. Ta'alluqnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah berbicara mengenai ta'alluqnya sifat qudrah, ta'alluqnya sifat iradah, ta'alluqnya sifat ilm, ta'alluqnya sifat kalam, dan seterusnya. Pada pertemuan ini kita berbicara mengenai ta'alluqnya sifat sama', kaitannya dengan apa? Ta'alluqnya sifat basar, ta'alluqnya sifat idrak. Kemudian dijelaskan, ya, bahwa sifat sama', basar, dan idrak itu bukanlah sifat ilm. Ya, berbeda. Ini adalah beberapa sifat yang berbeda, jangan disamakan. Jadi Allah di samping maha sami', ya, maha mendengar, maha melihat, kemudian memiliki sifat idrak, dia juga memiliki sifat al-ilm, ya, al-ilm. Kemudian pengarang kitab ini menjelaskan di bagian kedua, penggalan kedua dari bait nazam ke-37, tsummal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Kemudian sifat hayat, ya, sifat al-hayah, Allah maha hidup. Dan hidupnya Allah sebagaimana kita jelaskan azaliyah abadiyah, tidak bermula, tidak berakhir. Hidupnya Allah tidak merupakan atau bukan merupakan kumpulan dari daging, tulang, sumsum, anggota-anggota badan, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita. Kemudian ditegaskan di sini ma bi syai' ta'allaqat, ai ma bi syai'in ta'allaqat, ya, bunyi nazamnya adalah ma bi syai' ta'allaqat. Syai' di sini artinya adalah syai'in, ya. Ma bi syai' ta'allaqat. Artinya sifat hayat Allah ini tidak ta'alluq dengan apapun, ya. Tidak berta'alluq dengan apapun, tidak ada ta'alluqnya. Ya, jadi sifat hayat ini adalah satu dari 7 sifat ma'ani yang secara akli, secara akal wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersifatnya Allah dengan sifat al-hayah ini meniscayakan keabsahan bersifatnya Allah dengan sifat ilmu, dengan sifat qudrah, dengan sifat iradah, dan seterusnya. Karena bersifat dengan sifat-sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradah, dan seterusnya, ini tidak sah, ya. Secara akal tidak mungkin. Secara akal tidak absah bagi yang tidak bersifat dengan sifat hayat. Ya, jadi bersifatnya Allah dengan sifat hayah ini meniscayakan keabsahan bersifatnya Allah dengan sifat ilm, qudrah, iradah, dan seterusnya. Seandainya Allah tidak bersifat dengan sifat hayah, maka tidak sah secara akal, tidak mungkin secara akal ia bersifat dengan sifat mengetahui. Dia saja tidak hidup, ya, seandainya dikatakan seperti itu. Baik, kita lanjut ke bait nazam ke-38. Ini mengenai al-asma al-husna. Ketika pengarang nazam ini telah selesai membahas tentang sifat-sifat ma'ani dan masing-masing dari ta'alluq sifat-sifat tersebut, beliau kemudian di bait nazam ke-38, bait nazam ke-39, 38 dan 39, beliau berbicara mengenai asma'ullah, ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa 'indana asma'uhul 'azimah kadza sifatu dzatihi qadimah. Wa 'indana, dan menurut kita ma'asyira ahli sunnati wal jamaah, menurut kita golongan ahli sunnati wal jamaah, asma'uhu wa 'indana asma'uhul 'azimah, menurut kita golongan ahli sunnati wal jamaah, ini asma Allah yang agung, asma Allah yang agung,
Ya, nama-nama Allah yang agung, yang baik itu madluluha qadim, ya, menunjukkan tentang Allah yang qadim, ya, penunjukannya itu terhadap sesuatu yang tidak bermula, ya, penunjukannya itu terhadap sesuatu yang tidak bermula. Jadi asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang tidak bermula. Sedangkan lafaz-lafaznya ini jelas kita tidak mengatakan bahwa ia adalah qadim, ya, bahwa ia adalah azali, tidak bermula. Tetapi jelas lafaz-lafaz yang tertulis, ya, tulisan asma Allah, tulisannya, lafaz-lafaznya itu jelas adalah hadithah, memiliki permulaan. Jadi sama dengan penjelasan yang kami sampaikan pada sekian pertemuan yang lalu mengenai Al-Quran, ya, mengenai apa? Al-Quran. Jika kata Al-Quran itu, jika yang dimaksud adalah kalam Allah yang qadim, kalam Allah, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ia qadim, ya, sifat kalam Allah qadim. Tetapi jika Al-Quran itu yang dimaksud adalah lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat Jibril, maka ia tentu adalah hadis, memiliki permulaan, ya, berupa bahasa, suara dan huruf. Begitu juga asma Allah, ya. Begitu juga apa? Asma Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti Allah misalkan, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika yang dimaksud dengan Allah adalah zat yang wajib dan berhak kita sembah, yang berbeda dengan segala sesuatu, yang adanya tanpa permulaan, adanya tanpa akhir, yang tidak bisa dibayangkan, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, maka ia tentu adalah qadim, ya, azali. Jadi madlul dari kata Allah, jika yang dimaksud adalah zat Allah yang wajib kita sembah, Tuhan pencipta segala sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, maka ia adalah qadim. Sedangkan apabila yang dimaksud Allah itu adalah lafadznya, lafzul jalalah, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tentu tidak bisa kita katakan sebagai qadim, ya, karena kita bisa menulisnya. Dan tulisan Allah itu ada permulaannya. Kita mulai dengan tulisan alif, kemudian menulis lam, selanjutnya adalah lam, selanjutnya adalah ha. Ya, kemudian kita hapus. Dia memiliki permulaan, dia memiliki akhir. Jadi jika yang dimaksud adalah makna yang kedua, maka ia adalah hadis, ya, tidak qadim, tidak azali. Sedangkan madlulnya, ya, madlulnya sesuatu yang ditunjukkannya, sesuatu yang ditunjukkannya dalam arti yang makna pertama tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita sembah, tidak bisa dibayangkan, pencipta segala sesuatu, maka ia adalah qadim, maka ia adalah azali, tidak memiliki permulaan. Nah, kemudian ism, ya, ism Allah, ism atau asma'ullah, kaitannya dengan asma'ullah ini, ya. Asma'ullah itu ada kalanya menunjukkan pada zatnya yang azali, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada kalanya menunjukkan atas bersifatnya zat Allah dengan sifat-sifat yang azali. Seperti apa? Al-Qadir. Al-Qadir ini menunjukkan bahwa ia bersifat dengan sifat qudrah yang azaliyah, bersifat dengan sifat qudrah yang tidak memiliki permulaan. Jadi ism atau asma'ullah itu ada kalanya menunjukkan atas zatnya yang azali, zatnya yang qadim, yang tidak bermula, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan pada zat, ya, yang tidak bermula. Dan ada kalanya menunjukkan
menunjukkan pada bersifatnya Allah dengan sifat-sifat yang azali, sifat-sifat yang tidak bermula. Seperti nama Al-Qadir, ya, Al-Qadir. Maka kita katakan bahwa Al-Qadir ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang azaliyah, yaitu sifat Al-Qudrah. Kemudian sebagian ulama menambahkan lagi bahwa ada kalanya ism, ya, asma Allah itu menunjukkan atas perbuatannya, seperti Al-Khaliq, ya, seperti Al-Khaliq, Maha Pencipta, ya, menunjukkan pada perbuatannya, Maha Pencipta. Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Al-Mumit, Maha mematikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat, ya, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Al-Qadir, ya, bersifat disifati, ya, atau bersifatan dengan sifat Al-Qadir, Al-Alim, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Muhyi, Al-Mumit. Ya, ini pada azal, ya, pada azal. Sekali lagi kami sampaikan, beberapa kali kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa janganlah kita mengatakan zaman azali, ya. Janganlah kita mengatakan apa? Zaman azali. Kita katakan saja pada azal. Pada azal yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman itu makhluk. Ya, zaman itu makhluk. Ini sudah kami sampaikan ketika kami membahas tentang kitab Aqidatul Awam. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga kami sampaikan ketika kami membahas tentang matan Jauhara At-Tauhid ini. Jadi jangan dikatakan zaman azali. Azali itu keberadaan tanpa permulaan. Sedangkan zaman itu adalah hadits, memiliki permulaan. Jadi kontradiktif kalau kita mengatakan zaman azali. Kita katakan saja azal, ya. Pada azal yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada azal Allah Subhanahu wa taala sudah bersifat dengan Al-Qadir, ya, Maha Kuasa, Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Bari, Maha Pencipta, Al-Muhyi, Maha menghidupkan, Al-Mumit, Maha mematikan. Sebelum adanya makhluk, Allah bersifat dengan Al-Qadir, Al-Alim, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan seterusnya. Wakhtira anna asmahu tauqifiyah, wakhtira anna asmahu tauqifiyah, kadha sifatu fahfadhis sam'iyyah. Bait nazam ke-39 insyaallah kita lanjutkan hari Selasa depan, ya. Mohon maaf ini ngambil gambar sendiri, ya. Santri-santri lagi liburan, pulang semua. Ini pakai kamera depan, ya, mulai Selasa kemarin. Tidak ada santri di pondok sehingga kami live stream di rumah dan pakai kamera depan. Demikian kajian kita pada malam hari ini, pertemuan ke-27 insyaallah bersambung dengan pertemuan-pertemuan 28 dan seterusnya sampai kita mengkhatamkan kitab yang insyaallah penuh barokah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.